Halo teman-teman, video kali ini Kak Gios mau bahas tentang sistem minyak bumi. Oh ya, kalian pernah ngebayangin gak sih kalau di bawah rumah kalian itu ada minyaknya atau enggak? Coba kalau ada, pasti kita udah jadi sultan di daerah kita kayaknya. Nah, kalau gitu yuk coba kita cek ada nggak sih minyak di bawah rumah kita. Oke teman-teman, jadi barang yang kita cari itu adalah minyak bumi. Nah, minyak bumi itu adalah cairan alam berwarna kuning hingga hitam yang mudah terbakar dan tersusun dari atom hidrogen dan karbon, serta ditemukan di bawah permukaan bumi. Oh ya, si minyak ini bendanya itu sistematis banget, makanya dia akan ada kalau sistemnya terpenuhi. Nah, sistemnya itu terdiri dari elemen dan proses dasar dari awal minyak akan terbentuk hingga terakumulasi di suatu tempat. Supaya elemen dari sistem minyak bumi itu bisa terakumulasi dan prosesnya bisa berjalan, butuh tempat dan alas sebagai wadah yang namanya cekungan sedimen. Elemen dari sistem minyak bumi itu terdiri dari source rock, reservoir rock, seal rock, dan overburden rock. Nah, kalau prosesnya itu adalah trap formation, generation, migration, dan accumulation. Oke, sekarang kita coba lihat model bawah permukaan, sebut saja daerah dodol. Nah, dari model ini kita bisa lihat, bagian bawah dari daerah dodol ini terdapat batuan berwarna ungu yang merupakan batuan metamorf. Batuan ini bisa kita anggap sebagai batuan dasar yang membatasi cekungan sedimen di daerah ini. Sekarang kita coba cek sistem minyak bumi di daerah ini itu lengkap apa enggak. Oke, elemen pertama yang kita cari itu source rock. Source rock merupakan batuan sedimen yang memiliki kemampuan untuk membentuk dan mengeluarkan minyak bumi dengan jumlah yang cukup untuk berakumulasi. Cirinya, batuan berbutir halus yang biasanya diendapkan pada energi yang rendah dan memiliki kandungan total organik karbon yang cukup atau TOC di atas 1%. Analisis yang biasa dilakukan buat menilai source rock ini adalah kuantitas TOC, kualitas kerogen, dan kematangan termal. Batuan yang bisa menjadi source rock adalah batu lempung atau batu serpih. Selanjutnya, kita cari batuan yang bisa jadi batuan reservoir. Batuan ini biasanya punya kemampuan untuk meneruskan dan menyimpan minyak bumi dengan jumlah yang cukup. Analisis yang biasa dilakukan untuk menilai batuan reservoir adalah analisis core, sayatan tipis batuan, log geofisika, dan crossplot. Analisis ini dilakukan buat tahu zona reservoir, nilai porositas, dan permeabilitasnya. Batuan yang bisa jadi batuan reservoir adalah batu pasir, batu karbonat, rekahan pada batuan beku, metamorf, dan vulkanik lastik. Setelah itu kita cari seal rock-nya. Batuan ini biasanya punya kemampuan untuk menahan minyak bumi supaya tidak berpindah tempat. Cirinya adalah batuan sedimen berbutir sangat halus atau batuan beku masif yang terlampar luas secara lateral. Kemudian kita cari batuan yang bisa jadi overburden-nya. Batuan overburden ini adalah batuan yang berada di atas source rock, reservoir rock, dan seal rock. Adanya batuan overburden ini bisa menyebabkan source rock terkubur dalam, sehingga dapat mengalami kematangan dan mengurangi porositas pada reservoir karena proses diagenesis. Nah, setelah kita dapat semua elemen yang kita perluin, selanjutnya kita coba lihat proses sistem minyak bumi di daerah ini itu berjalan apa enggak. Yang pertama kita coba identifikasi itu tempat yang kemungkinan bisa jadi trap atau jebakan minyak kita. Jebakan ini merupakan susunan geometri dari batuan yang kemungkinan dapat menyimpan minyak bumi dalam jumlah yang cukup. Jebakan ini harus ada batuan reservoir buat nyimpen si minyaknya dan seal rock buat menghalangi minyak biar nggak pindah tempat. Secara umum ada 3 jenis jebakan atau trap, yaitu stratigraphic trap, structural trap, dan kombinasi. Di daerah ini ada 3 trap, yaitu stratigraphic trap, anti-clean, dan normal fault. Proses selanjutnya generation. Ada nggak sih kemungkinan kalau minyak yang mau kita cari itu sudah terbentuk atau belum? Proses ini diawali dari pengendapan sedimen yang mengandung banyak material organik. Terus, karena sedimennya mengalami pemadatan,
terjadi peningkatan suhu dan tekanan, sehingga material organik yang terkandung mengalami perubahan menjadi kerogen. Kemudian, seiring berjalannya waktu, suhu dan tekanan juga terus meningkat. Akhirnya, kerogen dapat berubah menjadi minyak bumi. Kita bisa tahu proses ini biasanya dari analisis geokimia pada sosrok. Nah, kalau misal minyak yang kita cari kemungkinan sudah terbentuk, kita coba perkirakan jalur yang kemungkinan dilewatin si minyak ke jebakan. Biar tahu si minyak ini akan ngumpul kemana nantinya. Jalur pindahnya minyak dari sosrok ke jebakan atau migrasi umumnya dibagi dua, yaitu migrasi primer ketika minyak berpindah dari sosrok ke batuan pembawa atau reservoir, dan migrasi sekunder dari batuan pembawa ke jebakan. Nah, proses terakhir adalah accumulation. Accumulation ini adalah proses ngumpulnya si minyak di jebakan. Jadi, dari jalur yang udah kita perkirakan bakal dilewatin si minyak, dan jebakan yang udah kita cari tadi, si minyak ini beneran ngumpul di jebakan atau enggak sih? Nah, cara taunya itu kita harus coba bor sumur ke jebakannya. Kira-kira kalau Kak Gios ngebor ke jebakannya, bakal nemu minyak nggak ya? Oke, sampai sini dulu tentang sistem minyak buminya. Semoga dapat bermanfaat dan tunggu episode selanjutnya. Dadah!